Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik dalam paham di negara sekuler, volume 8. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 7, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau huda, dan yang memberikan penjelasan atas yang benar dan salah, atau furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang sifat dan karakteristik orang munafik yang banyak disebut dalam ayat Quran yang saya sampaikan dalam beberapa narasi volume sebelumnya dan kali ini, maka juga perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi orang munafik itu, yaitu adalah sebenarnya sama dengan orang kafir, mengingkari atau menolak ajaran Islam baik sebagian atau keseluruhan, tapi mereka tetap mengaku sebagai beragama Islam. Dalam konteks negara sekuler adalah cukup jelas bahwa siapa saja yang mendukung dan melaksanakan sistem kenegaraan yang tidak menggunakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mereka termasuk sebagai orang yang kafir, ingkar kepada Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat pada perintah Allah, sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50 yang sering saya sampaikan dalam banyak narasi terkait hukum Allah. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai lanjutan atas narasi sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 36. Quran Surah At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha elain ata'ana amin fadlihi lanas sodakona walanakunana minasisholihi. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini menjelaskan tentang janji palsu dari orang-orang munafik, yaitu mereka berjanji akan bersedekah jika diberi kekayaan oleh Allah, tetapi ketika kekayaan itu datang, mereka justru menjadi kikir dan ingkar janji. Teks dan konteks ayat. Konteks ayat ini menceritakan tentang orang-orang munafik yang berjanji dengan lisan mereka untuk menjadi orang saleh dan bersedekah apabila Allah memberikan rezeki yang melimpah. Namun, ketika janji itu terbukti, mereka justru menjadi kikir dan menentang kebenaran. Tindakan dan akibat. Karena mengingkari janji dan berdusta, Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka hingga bertemu dengannya. Mereka yang mencela orang-orang beriman yang bersedekah dengan sukarela akan dibalas dengan azab pedih, dan Allah tidak akan mengampuni mereka karena kekafiran mereka kepadanya. Pelajaran dari ayat ini. Keikhlasan dalam janji, pentingnya keikhlasan dalam memenuhi janji, terutama janji kepada Allah. Sifat orang munafik, menggambarkan sifat orang munafik yang sering kali hanya bicara tanpa tindakan dan suka berdusta. Peringatan keras, ayat ini juga merupakan peringatan keras bagi umat muslim untuk tidak termasuk dalam golongan orang munafik yang ingkar dan hanya mencari keuntungan duniawi. Memang mayoritas sifat dari orang munafik, jika posisi umat Islam sedang memegang kendali kekuasaan dan memiliki otoritas dalam menegakkan hukum Allah yang diberlakukan dalam negara,
mereka selalu mengungkapkan janji bahwa mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari umat Islam secara palsu, karena dalam hatinya tetap menolak, dan bahkan sesama mereka akan selalu berkolaborasi dengan orang kafir secara rahasia dalam mengatur strategi untuk kembali mengalahkan umat Islam. Umat Islam yang lurus akidahnya sebenarnya harus selalu waspada atas janji mereka, sesuai peringatan Allah dalam ayat Quran yang disebutkan di atas, karena sejarah tentang kasus kejadian bahwa orang munafik selalu bermanis muka dengan orang muslim melalui janji mereka yang palsu, dan hal tersebut akan selalu berulang sepanjang zaman, sebagai ujian kepada umat Islam. Karena itu sebenarnya jika umat Islam sedang berada dalam posisi kekuasaan, maka harus ada dan memiliki lembaga intelijen yang memiliki kemampuan untuk selalu memantau kegiatan mereka yang selalu dilakukan secara rahasia, agar umat Islam segera bisa bertindak untuk memerangi mereka melalui penegakan hukum dan kekuatan judullah tentara Allah yang ditugaskan dalam lembaga intelijen negara Emirat Islam. Referensi 37 Quran Surah At-Taubah ayat 76. Falamma ata'ahum min fadlihi bahilu bihi wa tawlaw wa hum muribun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Ayat ini adalah sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menggambarkan sifat orang munafik yang menjadi kikir ketika mendapatkan rezeki dan berpaling dari ajaran kebenaran, bahkan menentang kebaikan yang diberikan Allah. Konteks ayat kikir dan berpaling. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Allah memberikan karunia dan rezeki kepada mereka, mereka justru menjadi kikir terhadap karunia tersebut dan berpaling dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, menentang kebenaran. Mereka tidak hanya kikir, tetapi juga selalu menentang kebenaran, tidak peduli apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Azab dan kemunafikan. Sebagai balasan atas sifat-sifat tersebut, Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka hingga hari mereka menemuinya. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat-ayat dalam surah At-Taubah yang menjelaskan sifat-sifat buruk orang munafik dan sebagai peringatan bagi mereka yang ingkar. Referensi 38 Quran Surah At-Taubah ayat 77. Fa'aqobahum nifa'akom fi qulubihim ila yaumi yalqunahu bima ahlafullaha ma'awaduhu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ayat ini juga lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang balasan Allah kepada orang-orang yang mengingkari janji dan berdusta, di mana Allah memasukkan kemunafikan ke dalam hati mereka hingga mereka menghadapnya. Penjelasan ayat. Konteks. Ayat ini berasal dari surah At-Taubah yang membahas tentang orang-orang munafik dan balasan yang akan mereka terima. Penyebab kemunafikan. Mengingkari janji, mereka telah melanggar janji yang telah mereka buat kepada Allah untuk selalu menepati kebenaran dan melakukan kebaikan. Berlaku dusta, mereka terus-menerus berdusta dalam perkataan dan tindakan mereka. Balasan Allah. Karena dua alasan tersebut, Allah menanamkan sifat munafik di dalam hati mereka hingga hari mereka menemuinya. Ini menunjukkan bahwa kemunafikan tersebut menjadi permanen karena dosa-dosa mereka. Makna hari bertemu Allah. Ini adalah hari akhir, yaitu hari kiamat, di mana semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Kesimpulan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kemunafikan bukan sekadar perbuatan luar, tetapi juga dapat menjadi sifat permanen yang tertanam dalam hati akibat ingkar janji dan kebohongan yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Memang akan sangat sulit sekali bagi mereka para orang munafik untuk menerima peringatan yang disampaikan baik melalui diskusi maupun melalui penyampaian pesan dan narasi untuk menyarankan agar mereka bertobat dan kembali kepada Islam yang utuh, dengan memahami Islam yang benar dan menerapkan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, serta menerima hukum Allah secara total dalam hatinya,
dan mendukung upaya penerapan hukum Allah dalam negara, tampaknya mereka akan tetap selalu menolak. Dengan berbagai alasan dan argumentasi menurut hawa nafsu dan kepentingan pribadi maupun kelompoknya yang terdiri dari mereka para orang kafir dan orang munafik. Hati mereka akan terkunci dalam menerima kebenaran, karena pikirannya sudah terdoktrin oleh faham yang mereka anggap lebih baik daripada ajaran yang disampaikan oleh orang Islam, yaitu untuk taat beribadah dan tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi mereka menganggap hukum Allah tidak sesuai dengan kondisi zaman modern, dan mereka anggap kuno dan ketinggalan zaman. Referensi 39. Quran Surah At-Taubah ayat 79. Allazina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati wallazina la yajiduna ila ajudahum fayaskharuna minhum sahirallahu minhum walahum asbun alim. Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Ayat ini juga lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik selalu mencela orang mukmin yang bersedekah, baik yang memberi banyak dengan sukarela maupun yang hanya mampu memberi sedikit. Akibat perbuatan hinaan tersebut, Allah akan membalas mereka dengan balasan yang pedih. Penjelasan lebih lanjut. Ciri-ciri orang munafik. Mereka suka mengolok-olok dan meremehkan orang-orang mukmin yang bersedekah, entah itu bersedekah banyak atau hanya sekadar kemampuan mereka. Balasan Allah. Allah akan membalas penghinaan orang-orang munafik tersebut dengan tindakan penghinaan yang setara dan akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Pesan. Ayat ini mengingatkan agar tidak memiliki sifat munafik dalam diri, seperti mencela orang yang berbuat baik dengan niat yang tulus, serta menekankan bahwa sedekah, baik banyak maupun sedikit, adalah perbuatan mulia di sisi Allah. Memang orang munafik selalu banyak mencela dan menghina dalam banyak aspek kegiatan amalan umat Islam dalam berbagai hal, selain bentuk amalan sedekah harta, tetapi sebenarnya konteks sedekah juga memiliki makna segala perbuatan yang benar, sodi, seperti melakukan amar ma'ruf nahi munkar biasanya juga akan mereka cercah dan olok-olok, termasuk kepada orang yang berupaya berbuat baik untuk berjuang menegakkan hukum Allah dalam negara, mereka selalu lecehkan dengan menuduh mereka yang melakukannya sebagai ekstremis dan teroris. Referensi 40. Quran Surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum, za'alika bi'annahum kafaru billahi wa rasulihi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja, engkau, Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir, kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini juga sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, yang menyatakan bahwa permintaan ampunan untuk orang-orang munafik yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan berguna, bahkan jika dilakukan 70 kali, karena Allah tidak akan mengampuni mereka. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik atau keluar dari jalan yang benar. Berikut adalah penjelasannya. Konteks ayat. Ayat ini turun untuk Nabi Muhammad SAW yang memiliki kebiasaan memohonkan ampunan untuk kaum munafik. Inti pesan. Allah menyatakan bahwa permohonan ampunan tidak akan berpengaruh bagi mereka yang secara sengaja mengingkari, kafir, terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sifat orang yang kafir. Orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Tujuan ayat.
Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan mengabulkan permohonan untuk orang yang tidak beriman, karena mereka telah memilih untuk menolak kebenaran dan tidak akan menerima petunjuknya. Dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa, meski kamu, Nabi, memintakan kepada mereka orang munafik untuk memohonkan ampunan atau tidak, mereka tetaplah bukanlah orang yang layak dimintakan ampun, begitu juga tidak mendapat ampunan dari Allah, sekalipun kamu memintakan ampun sebanyak 70 kali atau bahkan lebih, sesungguhnya Allah tetap tidak akan mengampuni mereka, melainkan akan menghukum mereka. Demikian itu, yaitu tidak adanya permohonan ampun bagi mereka, akibat kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kematian mereka dalam keadaan kafir. Dan Allah tidak menuntun orang yang memberontak dengan berbuat kufur dan tidak mau taat kepada kebaikan dan hidayah. Kemudian ditegaskan bahwa orang-orang munafik itu hukumnya sama dengan orang-orang kafir, yakni tidak berhak memperoleh ampunan. Karena itu, diingatkan kepada beliau bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka adalah sama saja. Ketetapan Allah telah terjadi bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, bahkan tak terhitung jumlahnya, Allah tetap tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir, kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk dan bimbingan kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jika Nabi saja doanya ditolak untuk meminta ampunan kepada orang munafik, maka tentunya umat Islam saat ini juga tetap akan ditolak segala doanya terkait permintaan ampunan kepada orang munafik, kecuali hanya jika mereka sendiri yang memohonan ampunan dengan cara bertobat kepada Allah, dan membuat perjanjian dengan orang mukmin untuk tidak mengingkari hukum Allah dalam negara, dan menerima Islam secara utuh untuk ditaati segala hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam semua kitabnya. Jika setelah membuat perjanjian kesetiaan kepada umat Islam, lalu mereka membangkang dengan kembali menjadi kafir dan menentang penerapan hukum Allah, berarti mereka telah mengingkari janjinya, maka boleh diperangi atau dihukum sesuai dengan bentuk pelanggaran perjanjian tersebut. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.